Alia, Denny Setiadi, M. Matan Habibie, Ikhwan Ridani. Ada yang belum disebutkan namanya? Oh ya, Ahmad Hidayat. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir dan lengkap. Jadi untuk sebelum belajar, langkah baiknya dari anak-anak Bapak menyiapkan dulu nih untuk alat tulisnya untuk persiapan kita belajar pada hari ini. Bapak kasih waktu sekitar 10 detik untuk menyiapkan kondisi alat tulisnya dan menyiapkan dirinya untuk belajar pada hari ini. Nanti diingat ya untuk membawa buku. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib dulu, lagu nasional. Jadi kesulitan Bapak akan menyanyikan lagunya dulu. Jadi untuk lagunya dari Sabang sampai Merauke. Untuk anak-anak Bapak bisa berdiri dulu, kita bernyanyi dengan semangat dan semangat. Ya, silakan berdiri. Bapak mulailah 1, 2, 3. Nah, Bapak mulailah dari depan dan kelas 1 lagunya dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, untuk anak-anak Bapak dipersilakan untuk duduk. Nah, karena kalian sudah menyanyi dengan semangat dan hikmat dan menerangi dari akhir dari Sabang sampai Merauke, untuk tetap menjaga semangat kita untuk belajar sebelum mulai pembelajaran, Bapak ada ice breaking dulu nih. Dari anak-anak sudah tahu lah ice breakingnya apa yang akan Bapak bawakan. Jadi Bapak akan membawakan ice breaking tepuk semangat. Apa kalian sudah tahu? Nah, akan Bapak contohkan ya, diperhatikan dan dipraktikkan setelahnya. Tepuk semangat. Semangat. Apakah kalian bisa? Bisa. Nah, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Bagus, kalian sama semangat. Nah, jadi untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada satu video nih, video tentang berbasis masalah. Jadi videonya itu ada terkait studi musik. Bisa diperhatikan dulu.
luar. Nah, ada yang tahu lah kenapa suara itu bisa diredam dan bisa dipantulkan? Ada yang tahu? Tidak tahu, ada yang tahu, ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, karena tidak ada bahan yang bisa membuat suara itu diredam dan juga dipantulkan, seperti yang dijelaskan oleh video pembelajaran yang kita lihat tadi. Nah, untuk menambah pemahaman dari kalian, Bapak sudah ada membawa alat untuk kita eksperimen nanti. Ada cangkir, sendok, kardus, kain, sama kertas. Jadi karena kita bisa mengidentifikasi bagaimana sifat bunyi itu bisa memantulkan seperti ini. Suaranya itu nyaring dan bisa juga seperti ini. Suaranya itu tidak keluar dari, jadi kada bergema. Nah, jadi untuk sebelum memulai, apakah kalian ingin mencoba eksperimen kita pada hari ini? Nah, jadi kita lanjut. Bapak akan membuat kalian menjadi dua kelompok, yang dimana kelompok sebelah kiri Bapak ada kelompok 1 dan sebelah kanan Bapak adalah kelompok 2. Nah, jadi dari kalian bisa membuat lingkaran dulu gitu, memudar dari kelompok. Bisa perhatikan Bapak sebentar. Jadi di sini ada LKPD tentang temanya mengaplikasikan sifat bunyi. Jadi nanti untuk anak-anak bisa menuliskan nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Dilanjutkan, di sini ada tujuan pembelajaran kita dan cara mengerjakan LKPD. Bisa anak-anak baca dulu nanti. Nah, di sini ada pertanyaan kasus tentang pasal awal, nanti bisa dibaca dulu dan ada pertanyaannya. Dan untuk kalian menjawab itu ada di belakang. Nanti bisa dijawab. Dan kalau kalian semua sudah selesai mengerjakan yang 3 pertanyaan di kasus awal atau masalah awal, bilang ke Bapak dan kita akan mencoba membuktikan dengan eksperimen sederhana yang berulang ini tadi. Apakah kalian mengerti? Dan di belakangnya ada juga tambahan nomor percobaan, dan yang terakhir nanti kita bakalan mengadakan eksperimen sederhana. Jadi nanti bisa kalian baca aja di sini. Kalau emang dari bunyinya pas kalian mencoba eksperimen itu adalah memantul, tinggal dicontrek saja. Kalau yang meredam tinggal dicontrek juga. Di situ bisa dibuat kesimpulannya. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk membacakan soalnya.
Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa akibat yang mungkin terjadi jika suara menjadi lebih keras sementara suara lain cenderung lebih pelan. Nah, contohnya di sini suara guru, jika suara gurunya lebih keras dibanding suara murid atau teman-teman yang lain, itu akan membuat suara teman lain tertutupi dan juga pembelajaran lebih terdengar oleh penjelasan guru. Sebaliknya jika suara teman-teman yang lebih nyaring atau lebih keras, itu akan membuat suara guru teredam dan tidak kedengaran sampai ke belakang atau ke teman-teman yang lain. Itu saja jawabannya saya. Ya, dari kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanggapi dulu? Jelas ya. Kita masih upload untuk kelompok 1. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, di sana kan di belakang tuh ada lagi tuh tentang eksperimen sederhana. Jadi di sini Bapak akan membagikan kalian 2 buah cangkir dan dieksperimenkan dengan nanti Bapak memori kalian. Jadi langsung saja untuk kelompok 1 mendapatkan bahan kertas sama kardus. Dan ini untuk kelompok. Sebentar jangan dipegang. Dan kelompok 2 ada dapat air dan gelas. Nah, jadi di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit. Jadi cara pengerjaan kalian itu untuk kelompok 1 mendapatkan 2 bahan yang bisa meredam atau mengantukkan. Jadi nanti untuk di gelas itu dimasukkan aja ke dalam cangkirnya dan lalu ditutup untuk mengetahui apakah bisa diredam atau dipantulkan. Dan untuk kelompok 2, nah bisa aja sudah. Satu, dan yang pertama adalah dengan cara proses. Ya, Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk melakukan eksperimennya. Silakan. Ya, untuk kelompok 2 apakah bisa? Ya, dari setiap kelompok apakah sudah selesai eksperimennya? Nanti akan ada pertanyaan waktu kalian mempresentasikan maju di depan kelas. Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2 apakah sudah selesai? Iya. Jadi dipersilakan perwakilan dari kelompok 1 karena tadi kelompok 2 yang duluan, jadi sekarang kelompok 1 yang duluan untuk memaparkan jawabannya dari hasil eksperimennya tadi. Boleh? Ya, cuma silakan. Lalu yang kedua menggunakan busa yaitu meredam, dan yang ketiga menggunakan kain meredam juga. Ya, dari kelompok 1 apakah ada tanggapan untuk jawaban kelompok 2, kelompok 1? Ya, kita kasih apa untuk kelompok 1? Ya, dipersilakan untuk kelompok 2 maju. Ya, untuk kelompok 2 dipersilakan. Jadi
Nah, jadi di sini Bapak akan mengevaluasi hasil jawaban dari kalian dari kelompok 1 maupun 2. Bahan apa yang paling jelas untuk menentukan bunyi? Ya, betul, jelas. Yang kedua, mengapa bahan tertentu dapat meredam bunyi? Ada yang tahu? Karena semuanya terdapat di dalam gelas. Ya, benar. Dari kelompok 1 apa dari kelompok 4? Nah, selanjutnya apa manfaat mengetahui bahan pemantul dan peredaman bunyi dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita bisa nonton bioskop dengan tenang. Ya, benar. Ada yang lain di kelompok 1? Nah, jadi manfaatnya itu adalah dari kita belajar sehari-hari aja. Kalaunya kita mendengarkan guru kita sewaktu menjelaskan, apakah itu hal yang baik? Tidak, Pak. Baik atau tidak? Nah, itu apakah hal yang bermanfaat atau tidak? Nah, yang bermanfaat. Nah, untuk jawaban yang di sini kan dari kelompok 2 tadi menjawab kayu itu adalah kalau yang dimasukkan ke dalam itu bakal meredam. Tapi jawaban yang benar itu Bapak sedikit menjelaskan supaya tidak terjadi miskonsepsi di sini. Kalaunya kayu semakin banyak dimasukkan ke dalam gelas dan semakin banyak juga yang dimasukkan ke dalam gelas itu dari kayunya itu bakalan suaranya itu semakin keras, jadi semakin memantul. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan LKPD, apakah ada yang ingin ditanyakan dari ini atau yang belum dipahami terkait LKPD itu sendiri? Terkait dengan tadi, cukup? Ya, terima kasih banyak kepada anak-anak. Jadi bisa kalian untuk kembali ke tempat semula dulu. Ini mau bertanya sama Pak. Apa nak? Dari Pak baca. Nah, dari itu Bapak yang paling prediksi apa yang paling menarik dari kalian pelajari hari ini? Ya, kita kasih aplaus untuk kita semua terlebih dahulu. Nah, sebelum kita pulang pada hari ini, Bapak ada menyiapkan soal lembar evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi pada hari ini. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 1 menit untuk mengerjakannya karena soalnya cuma 15 dan bisa kalian isi dulu nih nama, kelas, dan jawabannya. Kalau ada yang kesulitan yang susah dipahami bisa ditanyakan terlebih dulu kepada Bapak. Apakah sudah selesai? Ya, Bapak. Nah, jadi nanti hasil jawaban kalian akan Bapak cek di rumah dan untuk selanjutnya Bapak akan mengetahui apakah kalian memahami materi kita pada hari ini atau tidak. Jadi yang nanti nilainya di bawah KKM akan Bapak kasih remedia